Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bidanku Ibu Abi bersama saya, Bidan Dea. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Beberapa pekan ke depan kita akan ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melakukan ibadah, ya, diberi kesempatan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan nanti. Ya walaupun menurut aku tuh kayak tahun itu kayak berasa banget ya, maksudnya kayak dari Ramadan ke Ramadan itu kayak berasa lama banget gitu. Yang biasanya nggak berasa ya udah Ramadan lagi, tapi kayak sekarang tuh berasa lama karena ya mungkin ada pandemi juga ya, jadi kita nunggu banget setiap harinya berlalu. Ada yang ditungguin kapan pandemi ini berakhir, kapan semuanya kembali normal. Jadi yang biasanya juga aktivitas kita di luar banyak, terus sekarang harus banyak di rumah, berkunjung ke saudara juga seperlunya, ketemu teman-teman enggak gitu. Jadi kayak makanya mungkin berasa banget panjangnya gitu tahun ini tuh. Tapi apapun itu, kita semua harus menjadikan Ramadan kali ini adalah momentum untuk bermuhasabah diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga semua penyakit, semua bencana yang Allah ridhoi terjadi di muka bumi ini, mudah-mudahan Allah segera angkat dan diganti dengan kesenangan yang lain, yang tentunya tidak melalaikan kepadanya ya. Ya kita juga harus bermuhasabah diri ya, siapa tahu penyakit bencana ini terjadi karena ya kita sendiri yang merusak bumi, kita sendiri yang nggak jaga kesehatan dan nggak jaga lingkungan, makanya penyakitnya banyak berdatangan gitu. Jadi yang mudah-mudahan kita juga bisa introspeksi diri sebagai manusia ya, untuk menjaga bumi dan lingkungan ini dengan lebih baik lagi ya. Dan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kali ini aku juga mau ngebahas tentang sesuatu topik yang berhubungan dengan Ramadan, tapi masih dalam dunia kebidanan. Apa itu? Coba tebak ya, ketebak lah ya dari judulnya apa. Yaps, aku mau ngebahas tentang puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Boleh nggak sih ibu hamil itu puasa? Boleh nggak sih ibu menyusui itu berpuasa? Aman nggak sih ibu hamil dan menyusui ini berpuasa? Kemudian usia kehamilan berapa yang aman dan tepat untuk berpuasa gitu. Dan tips-tips apa bagi ibu hamil dan menyusui ini dalam proses bekal hamil dan menyusui sambil berpuasa. Ya itulah kurang lebih. Aku akan membahas hal-hal seputar itu di video kali ini. Dan sebelum lanjut nonton, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini, dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya channel ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Allah. Yang pertama yang mau aku bahas, seperti biasa, aman gak sih berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui? Jadi pada dasarnya berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui ini boleh dan aman ya. Jadi boleh nggak ibu hamil dan menyusui berpuasa? Boleh dong. Aman nggak ibu hamil dan ibu menyusui berpuasa? Aman dong gitu. Ya walaupun pasti ada banyak hal yang harus diperhatikan ya. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui bisa menimbulkan atau menyebabkan bayi lahir dengan gangguan kognitif atau dengan BBLR atau berat bayi lahir rendah apabila nutrisi yang didapat si ibu dan bayi atau nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya iyalah, jangankan lagi berpuasa, nggak lagi berpuasa aja kalau nutrisinya nggak tepat kan bisa menyebabkan banyak komplikasi. Apalagi ini dalam keadaan berpuasa, kemudian nutrisi yang dikonsumsinya tidak tepat, ya udahlah pasti akan menimbulkan gangguan-gangguan ini gitu kan ya. Nah makanya di awal tadi aku udah bilang banyak banget hal yang harus diperhatikan kalau kita lagi hamil dan menyusui dan ingin berpuasa, terutama dari segi nutrisi ya. Nah gimana cara kita memperhatikan nutrisi nanti akan aku bahas ya. Tenang. Sekarang aku mau bahas dulu usia kehamilan berapa yang aman untuk berpuasa. Jadi usia kehamilan yang aman untuk kita berpuasa itu di trimester kedua atau dari 14 minggu ya. Dari usia kehamilan 14 minggu itu sudah mulai aman untuk berpuasa. Nah kenapa sih di trimester kedua? Karena kalau di trimester kedua ini kita biasanya udah mulai stabil nih hamilnya, yang tadinya ada mual muntah, yang tadinya mood swing banget, yang tadinya pusing sampai nggak bisa beraktivitas normal. Nah ketika kita sudah mulai memasuki trimester kedua, biasanya itu semua keluhannya udah mulai hilang, kita mulai enjoy sama hamilnya kita. Nah makanya ini adalah saat yang tepat untuk mulai berpuasa kayak gitu. Gimana sih kita bisa tahu 14 week? Kan aku taunya bulan, Bu Bidan, aku taunya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Gampang, sekarang tuh udah banyak aplikasi kan ya di handphone yang bisa kalian tinggal install, terus kalian masukin hari pertama, hari terakhir, nanti akan muncul kalian usia kehamilannya itu sekarang berapa. Atau kalian bisa tanyakan ke provider, ke bidan atau dokter kalian ketika kalian lagi kontrol, Bu Bidan, Bu Dokter, Pak Dokter, aku sekarang usia kehamilannya berapa minggu. Nah hal yang harus sama-sama kita ketahui bahwa kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil itu adalah sekitar 200-300 kalori ya per hari. Jadi bayi itu membutuhkan sekitar 150 kalori per bayi per hari.
Makanya dari di awal tadi aku bilang bahwa ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau misalnya kita berpuasa, ibu hamil dan menyusui berpuasa ya berpotensi menyebabkan bayi lahirnya dengan gangguan kognitif atau BBLR apabila nutrisinya nggak tepat. Ya ini gitu, ada standar yang memang harus kita perhatikan. Mau nggak hamil juga kita harus tahu gitu kan berapa kebutuhan nutrisi kita untuk bayi, apalagi di dalam keadaan berpuasa. Nah yang penting untuk diingat adalah gimana caranya kita ngeganti yang biasanya kita makan siang, ngemil siang ini bisa cukup meskipun kita berpuasa gitu. Ini yang harus kita perhatikan ya. Nah dari itu aku akan memberikan tips-tips aman untuk ibu hamil dan menyusui apabila kalian memang ingin berpuasa. Tips yang pertama adalah berkonsultasi dengan provider kalian, dengan bidan, dengan dokter kalian. Untuk konsultasi ya, Bu Dokter, Pak Dokter, minggu depan kan udah Ramadan nih, aku mau berpuasa, boleh nggak ya, aman nggak ya kondisiku untuk berpuasa tahun ini gitu. Jadi ngobrol, tanya, jangan cuma kata dokternya bagus, aman, baik. Jadi kalau kalian periksa kehamilannya, apa yang pengen kalian tahu, semuanya tuh dikonsultasiin ya. Mohon maaf agak emosi nih jadinya. Bukannya kan gimana ya, tapi kan sayang aja kalian udah bayar mahal, terus kalian nggak gunain waktu kontrol kalian itu untuk konsultasi, itu kan sayang banget ya. Apalagi ini kita mau berpuasa nih, kita tuh harus tanya kondisi kita bagus nggak untuk berpuasa, karena setiap kondisi ibu hamil tuh berbeda-beda gitu. Dari si A si B sama-sama hamil tapi bisa jadi kebutuhan akan nutrisinya itu beda-beda. Kayak aku misalnya, aku tahun ini nih rencananya akan ikut berpuasa dalam keadaan hamil. Karena kalau tahun-tahun kemarin tuh aku nyusuin Afnan, jadi sekarang adalah tahun pertama aku mau nyoba berpuasa pada saat hamil. Nah, kenapa aku bisa bilang si ibu dengan si ibu yang satunya lagi itu akan berbeda? Kayak misalnya aku kan sekarang mau berpuasa dalam keadaan hamil, tapi aku lagi ikhtiar VBAC. Jadi ada poin-poin yang harus aku perhatikan kan, meskipun aku tidak berpuasa. Kayak misalnya aku harus punya target berat badan bayi nanti ketika lahir itu berapa gitu. Udah otomatis nggak puasa juga harus ngatur kan berapa nutrisi harian yang harus aku dapetin, apalagi di dalam keadaan berpuasa gitu. Jadi ini yang harus dan akan aku konsultasikan ke dokter ketika aku ketemu mereka, ketika aku datang untuk kontrol kehamilan. Jadi kalian juga begitu. Jadi kalau misalnya kalian ke dokter, tanya, boleh nggak aku berpuasa, apa yang harus diperhatiin, atau nggak boleh kenapa gitu. Jadi itu harus jelas. Jadi kalau misalnya nanti dokter sama bidan kalian bilang boleh kok berpuasa tapi nanti harus ini ya itu nanti kebutuhanmu ya, kayak gitu. Aku juga sama, ketika aku nanti ke dokternya bilang boleh tapi begini atau nggak boleh begini ya, berarti itu yang terbaik untuk kita. Oke? Tips yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa tubuh kita terhidrasi dengan baik dengan cara kita harus banyak minum. Jadi kita harus banyak minum, terus kita harus banyak makan buah-buahan yang mengandung banyak air, bikin jus buah gitu ya. Pokoknya kita harus memperbanyak asupan cairan untuk masuk ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Tips yang ketiga adalah kita harus menghindari asupan makanan dengan kadar gula tinggi dan juga dengan kafein. Tips selanjutnya adalah, tips berapa ya tadi? Aduh, capek deh. Adalah pokoknya tips selanjutnya adalah kita harus menghindari kelelahan pada saat berpuasa. Jadi aktivitas di siang hari kita yang biasanya kita kesana kemari itu dikurangin. Yang biasanya kita melakukan pekerjaan rumahnya sehari bisa masak, nyuci, nyapu, ngepel, itu dikurangin. Jadi dibagi waktunya. Misalnya kalau hari ini masak ya hari ini masak. Kalau misalnya hari ini nyuci aja. Kalau misalnya hari ini nyetrika ya nyetrika aja. Yang penting adalah jangan sampai kita kelelahan. Karena kalau udah kelelahan udah kita puasa, kitanya capek, ya udah tubuh kitanya nggak bakalan fit gitu untuk berpuasa. Jadi jangan sampai kelelahan. Tips yang terakhir adalah kita harus peduli, aware, harus bisa mendengar keluhan diri kita sendiri, tubuh kita sendiri. Jadi kalau misalnya tubuh kita kayak ngerasa kok aku kayak capek banget, lemes banget, kayak kehilangan energi, ya udah nggak usah diterusin puasanya. Atau misalnya kenapa ya gerakan anak aku berkurang, itu juga harus cepat-cepat cek dan kemudian kita harus putusin ini kita mau lanjut puasa atau enggak. Jadi jangan sampai memaksakan diri, atau misalnya aduh sayang banget ya aku udah berpuasa tapi harus dibatalin. Ya udah, kalau misalnya kalian ragu dan kalian menemukan tanda-tanda tadi kayak misalnya ibu kalian lemes, capek, terus bayinya berkurang gerakannya, cek dulu aja. Nanti kalau misalnya disaranin untuk berbuka ya sudah berbuka saja. Ya, jangan sampai memaksakan daripada itu membahayakan dirimu atau bayi ya. Karena meskipun pada dasarnya berpuasa wajib hukumnya, tapi kan agama itu tidak memberatkan ya. Ada banyak keringanan yang kita dapat selaku ibu yang hamil dan menyusui. Karena setahu aku nih ya, dari segi pandang agamanya, dari sudut agamanya,
apabila kita hamil dan menyusui itu kita bisa dapat keringanan. Ada beberapa pendapat yang ngebahas tentang ini. Ada yang berpendapat katanya kita harus qadha atau kita harus qadha sama fidyah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa kita harus bayar fidyah aja. Cukup dengan membayar fidyah aja maksudnya. Nah, aku nggak akan bahas ini lebih dalam karena mungkin bukan kapasitas aku. Tapi yang jelas adalah agama memberikan kita keringanan untuk itu. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu tentang hukumnya atau gimana sih dari segi agama gitu ya, kalau misalnya aku nggak bisa berpuasa ketika hamil dan menyusui, aku terus gimana? Mungkin nanti aku akan insert linknya salah satu ustadz yang ngebahas tentang itu. Ataupun kalau misalnya kalian mau cari-cari juga banyak ya, banyak di YouTube juga sekarang udah banyak referensi yang ustadz-ustadz yang berceramah tentang itu. Jadi kalian bisa cari aja. Yang jelas adalah ada keringanan bagi kita yang lagi hamil dan menyusui. Jadi hal yang terpenting adalah menurut aku ya, kita nggak usah memaksakan diri. Kalau kita kuat, oke. Kalau kita kondisinya fit, bayinya bagus, kondisinya ya udah kita berpuasa. Kalau misalnya enggak, ya kita bisa menggantinya seperti itu ya. Dan aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku. Jadi seperti yang aku bilang bahwa aku tahun ini akan berpuasa ketika hamil. Jadi kalau 3 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu itu aku berpuasa. Aku bulan Ramadan itu lagi nyusuin Afnan dan aku coba untuk berpuasa. Dan seminggu pertama tuh aku berpuasa. Jadi hari pertama aku puasa, aku lihat bayinya, asiku juga biasa aja, nggak ada masalah, berjalan seperti biasa. Afnannya, anakku juga biasa aja, fit, tetap aktif dan lain sebagainya. Setiap hari tuh aku terus liatin sampai aku puasa hari ke-7, ngeliat Afnan tuh kayak lemas gitu, kayak nggak bergeraknya, nggak kayak biasa lagi aktif. Pokoknya kayak kelihatan lemas lah, beda lah kayak biasanya. Nah pada akhirnya setelah itu aku memutuskan untuk tidak berpuasa lagi. Jadi aku cuma berpuasa seminggu pertama. Sebenarnya aku mau coba lagi berpuasa selang-selang. Jadi kayak misalnya hari ini berpuasa, besoknya enggak. Hari ini berpuasa, besoknya enggak gitu. Tapi karena udah keburu panik karena lihat dia lemas, jadi akhirnya aku nggak berpuasa kesannya. Nah, dan kali ini aku mau coba dalam keadaan hamil. Jadi aku harus gimana, kemudian aku ngatur pola makannya gimana, mungkin itu aku akan share nanti di video berikutnya setelah aku bereksperimen dulu ya. Pokoknya yang ingin aku ingetin kalian, inti dari video ini adalah yang pertama, boleh banget kalian kalau lagi hamil dan menyusui itu berpuasa. Tapi sekali lagi kalian harus ngeh sama diri kita sendiri, kitanya kuat atau enggak, kitanya fit atau enggak, bayinya kitanya oke nggak diajak berpuasa, bayinya fit nggak, ada komplikasi nggak dalam kehamilan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap harus berkonsultasi sama dokter, aman nggak. Terus kalau misalnya berpuasa, apa yang harus kita perhatiin? Karena berbagai kondisi satu ibu hamil dengan ibu hamil lain itu akan berbeda, jadi tetap kita harus berkonsultasi dengan dokter. Itu intinya dari videoku kali ini. Nah, buat kalian yang punya pengalaman yang lagi hamil atau lagi menyusui berpuasa, terus kalian punya tips-tips dari dokter-dokter kalian, boleh banget untuk komen ya. Siapa tahu nanti ada ibu-ibu di luar sana yang baca komen kalian dan merasa terbantu, kan pahala juga ya kan buat kalian gitu. Dan sekian aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah ini. Dan mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini kita semua bisa kembali beraktivitas seperti semula, dunia kembali pulih, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki ya. Mudah-mudahan yang kita semua yang lagi menanti hari persalinan, mudah-mudahan dilancarin ya Bun ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran prosesnya. Dan ingat nih, aku mau ngingetin juga buat kalian yang mau melahirkan di bulan Ramadan nih, di hari-hari raya ya. Aku mau ngingetin buat kalian nanya ke dokter kalian, mereka standby gak pada saat Ramadan, pada saat hari raya terutama ya. Kalau misalnya enggak, nanti kita juga harus tahu dokter penggantinya siapa dan lain sebagainya, supaya kita semua nih yang terutama yang ikhtiar yang lagi VBAC atau misalnya kita yang punya komplikasi kehamilan lainnya bisa ditangani dengan tepat atau bisa digantikan dengan dokter yang tepat yang direkomendasikan oleh dokter kita sebelumnya ya. Dan segini aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah nonton, terima kasih untuk yang udah like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat berpuasa. Semangat.